Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita bisa self-assessment, bagaimana kita semua memiliki kapabilitas, memiliki sebuah cara untuk memberikan sebuah penilaian terhadap desain data dari kita sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting dalam penilaian desain data atau tanda kutip bagaimana seseorang itu dapat menilai, dapat melihat desain data tersebut. Nah, yang pertama kali tentang notasi, yang kedua adalah tentang logika. Jadi Anda harus tahu bahwa dalam sebuah mendesain, dalam sebuah merancang desain apapun ya, tentunya kan kaidah desain atau notasi desain tidak boleh di dilanggar. Ya, bagaimana Anda menggunakan notasi garis? Kapan menggunakan garis yang pakai anak panah, kapan menggunakan garis yang tanpa anak panah? Kapan menggambar pakai elips, kapan menggambar pakai kotak, ya kan? Lalu apakah kardinalitasnya sudah benar atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan logika. Logika itu adalah kesesuaian dengan data dan studi kasus yang kita lakukan. Ya. Nah, dari beberapa tugas kalian yang sudah ada di pengumpulan kemarin, saya coba untuk mereview beberapa hal terkait hasil-hasil yang Anda telah lakukan. Yang pertama kali, saya akan mereview kepada hasil dari salah satu teman Anda. Ya, teman Anda mereview tentang atau mengerjakan mengenai ERD dari sebuah toko buku ya, dari nota beli sebuah toko buku yang ada di dalam sebuah kota, kayak gitu. Ini di sini kelihatan ya, kalau kita lihat besarnya, kita bisa lihat ada nama toko bukunya, ada nama alamatnya, ada NPWP-nya, ada tanggal pengukuhan pajaknya. Lalu di sini kelihatan bahwa toko buku tersebut memiliki sebuah cabang. Ini kebetulan cabangnya ada di Bali di sebuah mall, gitu kan ya. Lalu di sebelah kiri ini adalah tanggal, kemungkinan ini tanggal beli, waktu beli, ini ada kemungkinan juga ke customer-nya. Lalu ini tentang nomor invoice atau nomor nota belinya. Lalu di sini barang yang dibeli, gitu kan ya. Oke, lalu ada subtotal cash dan beberapa hal terkait perpajakan. Lalu di bawah ini adalah sebuah keterangan yang menandakan bahwa oh ini beli di mana, websitenya apa, seperti itu ya. Oke, kita coba pahami tentang nota beli ini. Nah, sesi pertama kita ini saat ini adalah kita mencoba untuk mengevaluasi apa saja notasi-notasi yang kita perlu pastikan bahwa itu sudah benar. Di alam bawah sadar Anda sendiri, notasi ini pun sudah benar. Nah, kita langsung lihat dari gambar ya. Kita skimming dari gambar-gambar umum. Nanti kita bahas logika yang pertama dari Gramedia. Kira-kira kalau dari logika umum seperti ini, kalau dari secara logika umum ya, secara gambar umum, kita bisa melihat bahwa IRD. IRD itu kan merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram, di mana tidak ada kata F, tidak ada kata flow, ya, tidak ada kata atau huruf F di situ. Kalau kita masih ingat, kita kemarin belajar DFD, data flow diagram, ada namanya dokumen flow diagram. Terus kalian pernah belajar waktu beberapa semester yang lalu adalah flow chart, gitu kan ya. Di situ berarti artinya ada F itu kan flow, flow itu artinya aliran. Anda menggambarkan anak panah seperti ini, atau anak panah yang pada saat dulu kalian menggambar DFD, menggambar dokumen flow, menggambar flowchart, itu mengesensikan adalah aliran. Oh, dari A pindah ke B. Jadi, anak panahnya diarahkan dari A, ada lancipnya ke B. Nah, sekarang kita bahas tentang IRD. Dan tentunya kita sudah mengetahui bahwa tidak ada flow-nya. Apakah kita benar? Apakah Anda benar menggambarkan notasi IRD dengan adanya anak panah? Silahkan jawab. Ya, tentunya ini sudah ada jawabannya pada sesi kuliah-kuliah yang lalu. Ya, berarti kita bisa ketahui bahwa tidak ada flow, ya kan? Nah, pada garis IRD. Ya, karena tidak menggambarkan
aliran data. Karena kita IRD itu menggambarkan relationship atau apa? Hubungan. Ya, hubungan. Hubungan itu logikanya timbal balik, nak. Cinta bertepuk sebelah tangan tidak enak. Makanya kalau hubungan harus dua arah. Kalau makna dari hubungan dua arah itu anak panahnya double atau tanpa anak panah atau bidirectional. Jadi mending nggak usah ada anak panah sekalian. Berarti artinya tidak ada anak panah itu menunjukkan relasi antara dua arah. Karena memang artinya relasi IRD di sini adalah relasi dua arah, tidak ada relasi searah. Tidak enak cinta bertepuk sebelah tangan itu. Oleh karena itu, ya kita ketahui ya, berarti logonya di sini tidak boleh ya, simbol-simbol di sini tidak boleh pakai anak panah. Oke, itu pertama. Jadi kita bisa lihat ya dari sini desain yang seperti ini juga pasti salah. Jadi ini pengurangan kalau ini kita bawa ke evaluasi secara kuantitatif atau dengan nilai, ini langsung kita nggak usah ngecek isinya, sudah langsung skip aja. Seperti itu, ya. Jadi kalau masih tetap ada anak panah seperti ini, kita skip. Ya udah dikasih nilai paling minimum dari semuanya. Kuncinya di situ. Oke, kita coba yang lain. Secara visual. Kita melihat sisi secara visual. Oke. Nah, ini kurang lebih juga sama dengan Gramedia, gitu kan ya. Nah, kalau ini secara visual, nanti nanti kalau kita lihat isinya habis ini ya. Tetapi kalau secara skimming, secara sekilas, kita bisa melihat bahwa anak panahnya di sini, anak panah garis-garisnya di sini tanpa pakai anak panah. Oke, ini berarti masih 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 oke lah. Jadi poin pertama ini tadi masih lolos, gitu kan ya, masih lolos. Ini tadi anak panah, terus ada one to many ya sudah. Ya, ini juga ada one to many. Jangan lupa diberikan cardinality. Yang kedua, diberi cardinality. Apa itu cardinality? One many, ya kan? Many to many. Jangan lupa. Di antara apa? Relasi-relasinya. Ya, kita coba yang lain. Yang dari gambar ini sekilas kita bisa lihat, oke, tanpa anak panah sudah ada cardinality-nya. Oke. Kalau yang ini juga sekilas, ya ini penjualan Indomaret kurang lebih sama. Transaksi nota, ya oke. Oke, tidak ada anak panah. Di sini juga tidak ada anak panah juga, ada cardinality. Tadi di sini ada cardinality atau enggak ya? Oh, sudah ada. Ya kan, di sini juga ada cardinality-nya juga. Oke, di sini juga ada cardinality-nya. Oke, good. Ya, jadi tadi ada dari sampling ini ada satu orang yang masih belum sesuai karena masih menggunakan garis. Jadi ini berbahaya ya kalau tetap kalian buka garis nilainya akan pasti akan turun drastis. Gitu ya. Bagian yang ini bagian penting ya. Oke, diberikan cardinality lalu setiap ya kan? Setiap entity pasti memiliki apa? Atribut atau bisa dikatakan kolom. Atribut atau kolom itu bentuknya adalah elips. Dari tadi kita lihat rata-rata sudah benar ya bentuknya elips ya. Bentuknya elips, bentuknya elips. Ya kan di sini juga bentuknya elips. Di sini juga bentuknya elips. Di sini elips. Ya, kita lihat skimming aja. Elips, elips. Ya, ini juga ada elips. Ini juga ada elips. Ya, bentuknya elips, berbentuk ditambah aja. Elips. Elips tahu ya teman-teman ya. Lalu setiap entitas, entity pasti memiliki minimum. Nah, ini loh ada tulisan minimum satu key yang menjadi primary key. Atau saya gabung aja langsung. Minimal satu primary key. Apa kuncinya primary key? Ellipse dengan label yang diberi underline atau garis bawah. Nah, kita lihat satu-satu. Apakah di sini sudah ada ellipse yang berunderline dari setiap entitas? Nah, ini kan agak aneh ya. Ini asumsi tanpa garis, asumsi tanpa anak panah. Berarti nota, berarti kan nggak punya apa-apa ini nota. Ini agak aneh ini di sini. Nota pasti memiliki atribut. Ini aneh ya. Jadi setiap pasti memiliki atribut. Pasti memiliki atribut. Berarti logikanya kan minimum satu. Ya kan?
Ini pasti memiliki atribut juga minimum. Ini kan juga minimum satu. Ini pasti ya minimum satu juga. Saya tekankan saja. Jadi nggak perlu ditulis sama ditulis itu pasti ada artinya. Ini nota ini aneh nih. Nggak mungkin nota itu cabang kayak gini. Ini bukan DFD, ini bukan Dogflow. Ya, tolong pola pikirnya dibedakan. Ya, jadi kalau kalian tetap masih bersikukuh, ini gambarnya mirip kayak dokumen flow sama DFD, salah total. Pola pikirnya jauh berbeda. Kuncinya adalah, kalau kita mau paling gampang adalah, kuncinya itu key-nya itu IRD itu adalah eh, apa yang dicatat. Kita kasih keyword di sini. Apa yang dicatat. Nah, jadi desain data itu adalah kuncinya apa yang dicatat. Di sini kesannya masih belum apa yang dicatat. Nah, kalau di sini saya coba buka ya. Ya sudah, untuk PDF yang kelihatan dulu saja. Ya, saya buka yang kelihatan yang mudah dibaca dulu. Nah, kita lihat kalau dari sini kasir punya ID kasir. Perusahaan punya kode pusat. Ya, transaksi nota punya ini belum ada ya. Padahal nota ataupun transaksi harus memiliki primary key. Di sini produk punya kode. Oke. Ini jadi hati-hati. Yang di tempat sini kode transaksi kotak nota ini belum ada primary key karena belum ada garisnya. Bapak ada Pak mestinya bagian ini Pak namanya. Ya berarti kamu harus kasih garis. Penjualan juga harus ada garisnya, produk juga ada garisnya. Transaksi nota harus pasti punya punya transaksi atau punya primary key, pasti. Nggak mungkin enggak. Nah, masalahnya Pak, saya nggak nemu Pak di nota. Di nota itu nggak ada. Terus ya apa? Ya tinggal dibuat. Maksudnya apa Pak? Ya langsung ditulis saja. Dikasih ellipse, ditulisi bahwa nomor nota. Boleh Pak? Boleh. Loh kenapa di mana di report, di laporan itu tidak ada primary key-nya atau tidak terus nomor notanya. Nah, reporting seperti itu ada fase analisis sendiri yang menentukan bahwa apa apakah semua kolom tidak ini tak beritahu. Tidak semua kolom di dalam IRD itu tercantum di di report. Jadi kalau kamu melihat sebuah report ya kan dengan sebuah IRD semestinya IRD itu lebih lengkap daripada yang di report. Semestinya seperti itu. Karena di dalam report itu ada beberapa data ya kan yang tidak yang didesain IRD-nya tidak dicantumkan di report tersebut. Nah, ini kuncinya di situ ya tadi ya. Semua entity punya primary key. Di sini adik kasir punya nomor transaksi. Nah, ini loh ada ID nota. Ya, produk. Ini juga ID produk. Ini juga ada ini. Ya kan? Terus di sini ini ID ini kurang underscore. Ya, di sini mungkin ada ID tapi kurang underscore. Airline juga kurang underscore. Ya, dan lain-lain. Gitu kan ya? Oke. Underscore. Ini harus ada semua. Kurang lebih seperti itu. Ini tidak bisa dibuka. Download saja. Oke. Nah, kalau lihat dari sini, ya, kalau lihat dari sini, oh NPWP perusahaan, produk, kode produk, kasir-kasir, transaksi. Nah, ini transaksinya juga aneh ya. Dia transaksi kok nggak punya apa-apa di sini. Dia pasti punya minimal satu nomor nota dan lain-lain. Loh Pak, transaksi sama nomor nota dipisah gini. Nah, ini saya kepingin tahu kenapa kok logika berpikirnya satu nota belanja bisa transaksi. Transaksi ini kata kerja atau kata benda? Kalau kamu ngomong ini, maksud saya transaksi ini adalah verb atau adalah sebuah transaksi, ya kan? Pekerjaan transaksi atau aktivitas transaksi, salah. Loh kok bisa salah, Pak? Karena keywordnya satu. Kita belajar IRD atau kita belajar desain data, mendesain sebuah data, itu apa yang ditulis di dalam IRD adalah apa saja yang dicatat. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, dalam sebuah aktivitas transaksi jual beli, itu tuh kita catatnya di dalam nota belanja.
Ya sudah, berarti kan esensinya transaksi dengan nota belanja sama. Lantas kenapa kamu pisah jadi dua? Itu jadi pertanyaan. Ya, jadi kalau saya melihat ya, posisi Anda mendesain seperti ini, ada kekeliruan meaning dari mendesain data. Kuncinya adalah bukan transaksinya ya. Kalian boleh berpikir transaksinya, tetapi apa yang ditulis di entitas ini, apa yang dicatat dari proses-proses sistem informasi manajemen. Nah, kuncinya di sana. Kuncinya di situ. Oke ya, kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Kita menemukan ini ya. Tidak ada flow atau garis yang beranak panah pada garis IRD. Diberikan cardinality. Setiap entitas pasti memiliki minimal satu atribut, ya kan, berbentuk elips. Setiap entitas pasti memiliki minimal satu primary key, ya kan, dengan simbol elips dengan label underline. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini bisa many to many, ini oh ya orang satu one to one. One many, many to one sama saja ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kita ketemu lagi untuk notasi, kita bisa tambahkan di bagian ini. Ya, ini saya hapus saja. Lalu tentang logika. Logika ini apa? Ketepatan dalam membuat one to many atau many to many atau one to many. Kelengkapan atribut, ya kan, pada nota dengan IRD. Semestinya apapun yang tertulis di nota itu masuk IRD. Nah, ini namanya kelengkapan, ya kan? Terus ketepatan ketepatan isi dalam kurung value dari atribut nota yang tertera di nota dengan simulasi Anda pada Excel. Kadang-kadang IRD itu, ya dengan kalian membuat sebuah Excel yang saya minta di atas tadi ini, ya kan, ini secara nggak langsung menghasilkan IRD yang tepat, logikanya itu tepat, ya, secara tanpa sadar. Nah, ini poin ketiga. Oke ya, kita mencoba melihat logikanya dulu. Ya, misalkan kita evaluasi yang satu ini dulu sebentar. Kita langsung lihat dari ini. Orang kalau bikin software pasti ngeliatnya dari sini dulu, baru ngeliat sini. Nah, seperti itu. Nah, karena beberapa orang itu menganggap, ya sudah, IRD gambar aja dulu, nanti dicocok-cocokkan. Kalau saya kebalik, saya mending bikin Excel-nya dulu. Kenapa? Karena gambar IRD ini kan butuh effort yang khusus. Gitu ya. Contoh ya, contoh. Kita melihat ketepatan membuat one to many. Ini sama-sama tentang coba kita lihat salah satu toko buku ya. Sama-sama kita gabungkan toko buku. Karena tadi di awal slide kita sudah cerita mengenai toko buku. Ini coba saya besarkan dulu ya, supaya nggak bingung gitu ya. Kan kita sudah sama-sama ngerti toko buku ya. Kita melihat satu persatu. Nah, karena sebelum kita ngomong ketepatan, berarti bagian ke-0 kita wajib memahami meaning atau arti dari satu persatu entitas yang telah kita tentukan. Ini perlu, ya, perlu. Kamu mau pakai Excel boleh, mau pakai yang di bawah ini juga boleh. Oke ya, pertama, perusahaan. Perusahaan, betul ya? Apa artinya perusahaan? Kalau Anda menuliskan perusahaan dalam bentuk entitas seperti ini, berarti logikanya kalian memiliki peluang untuk kedepannya, memiliki peluang ada perusahaan-perusahaan lain. Maksudnya apa, Pak? Berarti ada cabang lain. Cabang lain maksudnya, Pak? Ya kita tahu lah, perusahaan toko buku ini Gramedia lah, kita langsung sebut saja ini ya. Kan pasti dia memiliki banyak cabang-cabang di beberapa kota di Indonesia. Berarti esensinya perusahaan yang kamu catat di sini itu adalah cabang, bukan bukan perusahaan utamanya. Nah,
Nah, masalahnya kan saya tidak hafal bisnis perusahaannya ini. Apakah Gajah Mada Jakarta ini dengan NPWP ini adalah pusatnya, bukan cabangnya atau bagaimana? Saya kan kurang tahu. Kita kan belum ada pengetahuan di situ. Nah, ini memang kalau masuk fase penilaian logika itu harus kita mengetahui seluk-beluk dari nota ini dan seluk-beluk dari perusahaan ini. Ya sama seperti kalau kita melihat apa namanya misalkan kita lihat ya presenter sekarang kan ada kayak Mata Natsua atau siapa itu Kick Andy, terus ada beberapa kayak acara-acara kayak ini talk show itu juga salah satu menarik. Tapi kenapa kok kita bisa melihat beberapa talk show tersebut menarik? Karena proses sebelum memberikan talk show tersebut, para presenter atau presentator itu pasti menggali, pasti melakukan pencarian informasi terhadap apa yang dia amati. Kita hargai proses itu. Anda dalam membentuk IRD, misalkan kalian nantinya kalian bekerja di perusahaan gitu ya, nantinya kalian bekerja di perusahaan atau kalian punya bisnis sendiri. Nah, kalian meng-hire orang untuk bikin program. Tentunya orang bikin program itu pasti paling nggak punya desain IRD sama paling nggak punya satu desain proses. Entah dalam bentuk DFD, entah bentuk dokumen flow, atau dalam bentuk flowchart. Pasti ada. Nah, Anda dalam internal perusahaan atau Anda yang memiliki perusahaan, paling enggak Anda itu tidak dibohongi. Paling enggak Anda itu mengerti, ya kan, apa yang didesainkan ini sesuai dengan maksud perusahaan Anda. Nah, kalau kamu nggak ngerti perusahaan ini, misalkan contoh entitas perusahaan ini, isinya apa ya kira-kira ya? Nah, kalau kalian sudah diajarin seperti ini, artinya perusahaan ini kan bisa banyak perusahaan. Loh, logikanya kalau kamu mau nulis kayak gini, aneh nggak? Loh ya aneh, berarti perusahaan ini atau sistemmu ini, sistem yang kamu buat, satu IRD itu satu sistem ya, sistem informasi. Satu IRD, satu sistem informasi. Berarti IRD-mu ini bisa banyak perusahaan. Loh bisa. Maunya kan di perusahaan punyanya saya saja. Oh, berarti Anda punya cabang ya, Pak ya. Nah, esensinya tuh ke arah situ. Kita tariknya ke arah situ. Berarti kita bisa ngomong bahwa ini PT Gramedia Jakarta misalkan. Ada lagi PT Gramedia misalkan Bali. Nah, misalkan ini kan contohnya punyanya kita kan Bali nih. Ya, berarti kita asumsi bahwa kalau Anda menuliskan perusahaan di sini, ya, perusahaan memiliki banyak nota belanja, berarti perusahaanmu itu pasti di bawahnya pasti memiliki banyak cabang. Tujuannya apa? Kamu tahu ada komplain nota belanja ini dari cabang mana? Nah, lihat perusahaan. Loh Pak, kalau sekarang Pak, saya punya usaha. Usaha saya hanya satu. Nggak punya cabang. Kan masih baru Pak, baru 2 tahun, 3 tahun jalan. Gimana Pak? Ya nggak perlu pakai perusahaan, nggak perlu. Jadi tabel perusahaan ini hapuslah semua. Jadi nggak perlu ada ini. Kalau Anda memang faktanya Anda membentuk perusahaan, perusahaannya itu selamanya tidak akan pernah buka cabang gitu kan ya. Entah karena faktor bisnis atau karena apapun ya. Ya kan? Berarti ya Anda jangan bikin tabel perusahaan, eman-eman waktu. Pak, gimana Pak caranya supaya munculin data kayak gini tanpa ada database? Lo bisa. Pakai apa? Programming. Bikin report tuh bisa pakai programming. Bisa nulis tulisan PT, bla 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 bla. Bisa. Tanpa harus pakai database bisa. Ya, jadi hati-hati. Tidak semua nota di sini, ya kan? Tidak semua nota di sini harus ditulis ke dalam IRD. Untuk kasus perusahaan ini ya, untuk kasus perusahaan ini. Jadi Anda harus brainstorming, Anda harus banyak refleksi, Anda harus banyak menanyakan ke diri sendiri. Lah, Gramedia ini sebentar ya, Gramedia ini apakah banyak banyak cabang atau tidak? Di sini kelihatan nggak ada cabangnya atau tidak? Oh ada ini loh, Gramedianya Bali. Gitu. Ya berarti kamu harus buat tabel perusahaan, wajib, ya wajib. Kayak gitu. Itu satu perusahaan. Kita harus tahu meaningnya. Kita lihat dari Gramedia seperti ini. Lalu kasir. Berarti kasir entitas. Iya. Kasir kok tahu dari mana Pak entitas ini? Nah, Fris Dayati. Nah, selesai. Lalu ada produk. Ya produk itu apa yang dia jual kan? Bla 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 bla. Ya berarti kan pasti ada produk. Kode produk, nama produk, harga satuan, ya kan? Dan lain-lain gitu kan ya. Terus di mana?
Di bagian nota belanja, notanya ini sendiri. Notanya kan masih punya nomor nota ini loh. 10 1003 bla 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 bla. Lah, ini kebetulan. Ini kebetulan di punyanya Gramedia. Ini punya nomor nota, ya kan? Nah, kebetulan kalau di tempat sini kalau nggak salah nggak ada nomor nota. Ya. Nah, bagaimana notamu? Misalkan ini yang terkait Indomaret. Ya kasih aja nomor nota di sini. Nah, ini salah satu contoh yang benar juga ya. Jadi dia memberikan nomor nota sendiri, generate sendiri. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hubungannya nota dengan produk, dia masuk nih nota belanja produk. Ya kan, dimana misalkan ini kan nomor, nah ini hati-hati. Ini kurang satu. Kalau Anda ingin many to many di sini, Anda ingin produk sama nota belanja many to many, berarti primary key-nya dari kan nota belanja sama produk, betul kan ya? Berarti primary key kode produk dengan nomor nota harus ada. Seperti ini kenapa Pak salah? Salah. Karena kita nggak tahu kode produknya ini 810001, jumlahnya 1, 3200. Untuk nota mana? Iya, kurang notanya. Berarti ini saya geser. Ini harus ada nomor nota. Nomor nota ini mereferensikan ke arah sini. Ini ya, saya kontrol U. Kontrol U itu berarti underscore. Berarti saya mau kasih nomor notanya ini semua. Ah. Jadi kelihatan di sini, nota di nomor ini itu belanjanya adalah 4 varian. Tuh, 2, 3, 4. Ya kan, di mana total belanjanya ada berapa item? 2, 4, 5. 5 item. Andai kata nanti suatu saat ada nomor nota baru, ya, nomor nota baru seperti ini, dengan tanggal hari ini misalkan. Nah, dia mau belanja apa? Belanjanya sama kayak gini lah. Di sini kan kelihatan ya. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, di sini kan kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, di sini kelihatan ada nota baru. Ya, dia hanya belanja satu item. Ya, jumlah barang yang dibelinya dua. Sehingga dia bayarnya 64.000. Ya, jangan lupa ya. Jadi kalau yang tabel tengah many to many ini tadi itu ada dua primary key. Dari yang produk dan dari yang nota belanja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya melihat dari punyanya Julius ini, kita lihat sudah lebih oke gitu kan ya. Sudah lebih oke di mana jumlah yang di sini akan menempel di sini. Nah, ini kenapa kok ya tanda titik-titik-titik ini? Nah, ini saya pertanyakan di sini. Kenapa kok pakai titik-titik-titik? Mestinya ini nggak titik-titik. Karena jumlah ini apa? Jumlah berdasarkan yang dia beli. Ini inputan. Kalau harga satuan menurut saya yang titik-titik. Karena kenapa? Bergantung dari nilai harga produknya ini. Nah, total ini juga titik-titik. Total ini kan bergantung dari pengali jumlah dikali harga satuan. Makanya tadi kan 64 karena saya 2 dikali 32.000. 64. Jumlah ini mestinya garisnya mulus. Ini garisnya putus-putus. Ya kan? Nota belanja. Nah, ada diskon total. Ini kan memang putus-putus karena kan bergantung dari jumlahnya ini. Ya kan, bebas PPN bergantung, DPP juga bergantung, ini net total bergantung, DPP PKB ini bergantung. Ya kan, cash ini saya kurang tahu. Oh, caranya dia cashnya berapa? Cashnya itu juga bergantung mestinya. Titik-titik seperti ini. Kode produk yang enggak, kode produk yang tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi titik-titik itu artinya dia bergantung bukan dari inputan, dia bergantung dari atribut lain. Contoh total, total ini kan bergantung dari atribut jumlah dikali harga satuan. Tapi jumlahnya sendiri tahu dari mana? Inputan, orang masukkan input. Berarti kan dia tidak bergantung dari orang lain. Dia bukan bergantung dari atribut lain, maaf. Tidak bergantung dari atribut lain, tetapi dia bergantung dari inputan. Berarti ya garisnya lurus kayak nama, harga satuan gitu. Oke, jadi revisinya mungkin bagian sini seperti itu. Nah, apakah relasinya gini sudah oke? Ya, untuk level 1 minggu kalian belajar IRD, gambar ini sudah oke. Jadi kalau nilainya sudah 90. Sudah 90. Loh Pak, ini kalau mau nilai 100 gimana Pak? Mau nilai 100 kamu boleh, oh ya saya belum cek ya, saya belum one to many-nya ya. Kita lihat one to many-nya ya.
Maaf, tadi 90 tuh kira-kira. Se, se, selihat saya benar. Ya, kita coba analisis bersama. Satu perusahaan memiliki nota belanja banyak. Iyalah, satu cabang perusahaan memiliki banyak nota belanja. Satu kasir tertulis di satu nota belanja. Ya iyalah. Lalu sebaliknya, satu nota belanja hanya untuk satu cabang tertentu. Iya. Satu nota belanja dilayani oleh satu kasir. Iya. Dalam satu nota belanja bisa beli banyak produk atau bisa tertulis banyak produk. Iya. Satu produk bisa tertulis banyak nota belanja. Iya. Jadi many to many. Benar ya? Sekelibat benar. Tapi apakah relasinya cukup ini aja? Untuk gambar nota ini dan progres Anda 1 minggu, ini sudah oke 90. Kalau Anda mau lebih detail, Anda bisa kembangkan contoh pengembangan yang tidak wajib. Untuk nota ini loh ya, ini kan nota ini kan tidak wajib. Perusahaan dengan kasir bisa dihubungkan. Maksudnya apa, Pak? Saya kepingin tahu kasir ini kerja di mana, di cabang mana. Nah, satu kasir bisa memiliki atau bisa ditempatkan di satu perusahaan. Satu perusahaan bisa terdiri atas banyak kasir, banyak pegawai. Sehingga kan one many. Loh, perusahaan sama produk juga, Pak? Iya. Satu perusahaan kepemilikan ya berarti ya. Esensinya perusahaan sama produk itu adalah kepemilikan, bukan pembelian, bukan terkait dengan pembelian, terkait dengan Indomaret atau Gramedia ini ya kan memiliki barang apa saja. Jadi kepemilikan, bukan terkait nota belanja, agak beda ya. Satu cabang perusahaan punya produk apa? Banyak produk. Satu produk perusahaan bisa di banyak cabang, berarti many to many. Kayak gitu. Ya, ini salah satu contoh, salah satu kasus. Kita coba melihat kasus yang lain. Misalkan kita lihat punyanya ini. Saya download dulu saja supaya gambarnya juga jelas. Oke, open with VPS saja. Kita lihat asumsinya tanpa garis-garis ya. Kita asumsinya lihat tanpa garis-garis. Kita asumsi ini benar. Ya. Perusahaan ini kelemahannya adalah dia belum memiliki primary key. Underline-nya nggak ada. Underline-nya nggak ada. Padahal ini mestinya bisa di underline. Di sini nggak ada, Pak. Lupa NPWP boleh tak, Pak? NPWP apakah boleh menjadi apa namanya primary key? Nah, kuncinya di sini. NPWP primary key itu kuncinya adalah atribut-atribut yang tidak boleh kembar. Nah, NPWP boleh kan, Pak? Boleh. Boleh aja, tapi kurang tepat bagi saya. Maksudnya apa, Pak? Kok kurang tepat itu maksudnya bagaimana? Contoh, kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki 2 primary key tanpa sadar. Anda sebagai mahasiswa juga memiliki primary key juga. Primary key yang pertama kali kalian gunakan adalah NIK KTP dan kalian sekarang ini sebagai mahasiswa kalian memiliki NRP. Gitu kan ya? Sebagai mahasiswa Anda memiliki NRP. Nah, sekarang NIK sama NRP. Kalau Anda dari sudut pandang mahasiswa, misalnya Anda di kampus, Anda lebih cenderung dipanggil NRP atau NIK? Ya kan? Anda lebih dicari NRP atau NIK? Mestinya NRP. Karena lingkup konteks kita tadi itu ngomong adalah lingkup kampus. Nah, kalau sekarang kalian pulang ke rumah, tiba-tiba nggak tahu di tempat tinggal, ataupun di kepolisian, ataupun di mana ya, di kementerian, kalian ikut beasiswa misalkan ya, ikut LPDP misalkan, kementerian, kalian dipanggil. Kan bukan NRP-nya di situ. Itu NIK-nya, ada nama kalian, terus ada universitas kalian. Nah, itu konteksnya kan konteks negara, berarti kan pakai NIK. Nah, ini kan NPWP ini kenapa kok muncul di situ? Karena itu memang syaratnya dari perpajakan. Kalau kamu keluarkan nota beli dan kamu sudah ada nomor pajak, kamu harus tulis di notanya. Ini karena hukum atau hukum tertulis dari pajak. Ya, bukan gara-gara ini ID-nya cabang, enggak, gitu kan ya. Oleh karena itu, eh, di sini kalau mau pakai underscore nggak ada masalah, tapi nggak tepat tempatnya. Anda yang menggunakan atribut sendiri, ID perusahaan atau ID cabang perusahaan kasih underscore, nilainya akan lebih tinggi daripada yang pakai NPWP.
Namun selisihnya paling selisih 1-2 poin. Ya, minor-minor. Itu ketepatan itu kan hanya minor minor saja. Ya, maksudnya minor itu tidak tidak hal yang fatality. Jadi itu hanya tentang Anda itu mengerti atau tidak lingkupnya. Ya, seperti itu ya. Ini juga sama, kasir itu mestinya punya nomor ID perusahaan. Oke. Oke. Nah, terus nah ini aneh juga. Kasir kok bisa kasir sama kasir? Nah, ini nggak masuk akal. Kenapa kok Anda bisa membuat seperti ini? Memang kasir mencatat banyak kasir atau kasir mencatat satu kasir? Apa artinya ini? Nah, ini kan juga agak membingungkan. Nah, karena memang ini sesinya kita sesi pembahasan yang secara satu arah, andai kata Anda pertanyaan, silakan atau ada argumentasi lanjutan, silakan Anda boleh informasikan di kolom chatting ya. Oke. Nah, nanti untuk nota. Nota sendiri punya ID primary key. Nah, pertanyaan saya yang tentang tadi, kayak punyanya tadi salah satu teman Anda, subtotal, net total nih disimpan di mana? Nggak bisa ditaruh di sini. Masa subtotal itu punyanya kasir? Kasir masa punya subtotal? Enggak. Kasir masa punya BKB? Enggak. Mungkin mikirannya anak ini, oh setelah kasir saya dapat data ini. Enggak. Nah, itu kalimat yang salah. Itu pola pikir yang sangat salah kalau terkait di ERD ini. Kepemilikan itu artinya kasir menyimpan data apa? Apakah kasir menyimpan data subtotal? Enggak. Yang nyimpen siapa? Nota. Nota beli itu memiliki subtotal, memiliki waktu beli. Kan bukan kasirnya. Ya, jadi kalau ini anggapannya kita potong semua, tinggal kasir doang. Kan aneh gitu. Saya mengerti, maksudnya salah satu teman Anda ini mungkin kasir, setelah dari kasir kalian dapat data ini gitu kan ya. Nah, itu pola pikir yang harus diganti segera. Kalau enggak Anda tersesat sampai di tujuan. Ya, segera diganti. Bagi Anda yang lain, yang punya yang lain masih seperti itu, ya tolong diatur. Ini nota Gramedia mana? Nah, ini. Ya, ini sudah oke juga. Jadi kurang lebih sama konsepnya perusahaan di sini adalah perusahaan cabangnya. Ingat ya, ini saya tekankan kembali. Perusahaan kalau kamu nulis seperti ini cabangnya. Lah ini artinya cabangnya Pak. Ini nama cabang. Mungkin ya, kalau saya nggak tahu. Ini coba silakan kalian komentar. Ya, oke lah. Nah, ini Indomaret, ini Gramedia. Kalian banyak ke Indomaret sama Gramedia ya. Nah, Pak, seperti ini boleh. Nah, nanti sudah saya jelaskan ya. Oke. Ini nilainya nggak bisa tinggi juga karena kalian nggak berani pakai atribut yang pakai titik-titik. Atribut yang multi value itu juga belum ada. Toko memiliki banyak produk lah ini oke ya boleh ya, ya kan boleh. Toko memiliki banyak kasir lah ini tadi. Saya juga cerita tadi bahwa ini bisa ditambahkan relasinya itu juga boleh. Ini tentang tiket. Tiket itu agak berbeda sedikit. Nanti saya terangkan habis ini. Nah, pembelian juga sama. Pembeli nota, nota produk. Ini kenapa kok garisnya nggak ada? Nah, ini nanti kita bisa lihat ya. Jadi jangan sampai bingung seperti ini. Oke. Nah, nama pramuniaga seperti ini nggak perlu ditulis. Nah, nama pramuniaga ini kan siapa yang ini kan? Nah, berarti kan harus ada tabel penjual. Ya, ini nggak bisa pakai nama pramuniaga. Kamu harus punya tabel pegawai. Ya, oke. Kalau yang Ireland itu agak sedikit berbeda. Yang Ireland itu kan terkait dengan nomor nota 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 Ireland lah. Anggapannya kan kayak gitu. Jadi kan tiket memiliki kok saya bisa satu-satu. Ini agak aneh di sini. Satu tiket itu memang ada satu penumpang, ditujukan ke satu penumpang. Makanya di sini satu. Kelihatan ya ini saya tulis satu di sini ya. Saya lingkari satunya di sini ya. Atau saya buat snipping tool saja. Ya, kita lihat amati relasi yang tiket. Nah, kita coba. Kalau satu tiket memang hanya ditujukan untuk satu. Tetapi pertanyaannya dibalik sekarang. Kalian sebagai penumpang,
kalian pernah terdaftar di salah satu tiketing atau di salah satu member dari maskapai. Apakah nggak boleh beli banyak tiket? Boleh, Pak. Lah ini kenapa kok satu? Kalau kamu merelasikan ini satu-satu, berarti sistem informasimu menyatakan bahwa satu penumpang atau satu penumpang airline tersebut itu hanya boleh beli tiket satu kali seumur hidup. Ya, dia harus tambah member baru lagi. Dia harus buat member baru lagi atas namanya dia, baru dia bisa beli tiket. Kalau kamu dengan bersikukuh dengan merelasikan seperti ini agak horor nih relasinya. Nah, sekarang dilihat lagi. Satu tiket itu berhubungan dengan berapa airline gitu juga kan. Satu tiket, ya tiket itu kan hanya ada satu airline betul. Tapi satu airline dengan GA304 apakah hanya untuk satu tiket? Berarti kalau satu airline hanya ada satu orang yang dibawa dong. Satu pembelian tiket yang bisa di dalam satu penerbangan. Nah, mungkin relasinya ini salah fatality ya. Ya, satu ini harus kalau kalian sudah menemui satu one to one relation, kalian harus benar-benar dipikir. Kita harus benar-benar merefleksikan. Apakah ya, apakah ada tantangan? Apakah memang ini one to one seperti itu? Kamu coba direfleksikan kembali karena memang pada faktanya one to one itu adalah relasi yang jarang terjadi. Tapi mungkin terjadi. Jarang itu kan berarti kan misalkan kansnya kan 20% saja. Tetapi kan kamu bisa jatuh di 20% itu, bisa terkena di 20% itu. Ya. Oleh karena itu tolong pastikan cek. Tolong pastikan satu persatu cek. Lebih seperti itu. Nah, kelengkapan atribut dengan IRD itu adalah kelengkapan yang ada di ini tadi. Misalkan contoh, ini salah satu teman kawan Anda di sini, notanya tadi kan gambarnya cukup banyak ya. Kalau kita masih ingat tentang Gramedia tadi kan, nota itu kan ada kayak PPN, ada kayak BKB, ini PPN sudah ada yang lain-lain di luar dari PPN ini. Nah, oleh karena itu harus diberikan atribut. Yang diberikan atribut. Semua harus masuk. Ya. Nah, kecuali yang tadi terkait dengan tulisan Gramedia yang di atas tadi. Yang di atas tadi itu menandakan apa? Menandakan hanya kop surat atau menandakan itu hanya sebagai nama perusahaan utama saja. Kalau iya ya tidak apa-apa. Kalau iya ya tidak apa-apa. Gitu. Silahkan diatur. Kita harus tahu memang itu knowledge. Gitu ya. Yang ketiga, ketepatan isi value. Nah, kurang lebih yang kita sudah bahas tadi di teman kalian yang ini tadi. Ketepatan isi value. Tanpa sadar kita sudah melihat bahwa isi value ini penting. Ya, ketepatan isi value. Maksudnya apa, Pak? Contoh, ya kayak gini ya. Angka satu, angka satu, angka 2, angka satu. Satunya di sini adalah jumlah beli, bukan jumlah stok yang ada di sini. Bapak, di sini kok nggak ada stok? Ditambah ono kan nggak apa-apa. Oh, boleh. Tapi di sini nilainya berapa? 100. Boleh, Pak? Boleh. Sebentar. Loh kok ini boleh? Kenapa, Pak? Iya, karena ini kan nota belanja. Apakah kamu misalkan kamu sebagai pembeli di Gramedia, kamu perlu tahu stoknya barang ini sisa berapa? Kan enggak. Nah, inilah yang saya maksud tadi adalah ada beberapa elemen, ada beberapa atribut IRD, tabel IRD yang memang tidak ditampilkan di sini. Tidak ditampilkan di nota ini, tetapi di nota lain. Nah, kita kan seminggu ini kan belajar mengenali nota. Satu nota dulu, saya nggak berani ngasih banyak nota. Jadi nanti kalau kalian mendevelop sebuah sistem informasi atau kalian nanti membaca sebuah sistem informasi, notanya itu tidak hanya satu, Pak. Notanya itu bisa banyak. Nota yang banyak itu IRD-nya satu. Nota sebanyak itu IRD-nya itu satu. Ya, dalam satu sistem informasi. Nah, ketepatan ini juga terkait ini ya tadi ya. Subtotal. Oh, sorry. Stok ini harusnya masuk ke sini. Maaf, agak ngelindur saya. Stok itu masuk ke sini. Nah, ini maaf, ini tadi nota belanja ya ternyata ya. Mohon maaf, saya revisi. Nah, produk ini masukkan ke sini. Ini ada 100, ada 86, ada 33, ini ada 0, ini apa-apa.
14.000, ya nggak apa-apa juga. Stok ini kan adalah kualitas di sini atau jumlah di sini adalah stok. Kalau misalkan kita namai jumlah, jumlahnya adalah stok. Seperti itulah kira-kira review hari ini. Jadi ini adalah poin penting, adalah 7 poin penting. 2 poin utamanya dikategorikan adalah evaluasi notasi, evaluasi logika. Lalu evaluasi notasi itu terkait dengan gambarnya, cardinality-nya, terus atribut-atributnya. Lalu logika itu adalah kita harus mengetahui ketepatan membuat relasinya, kelengkapan atribut dari nota yang ada. Anda kalau mau menambah mengkreativitaskan tidak ada masalah, yang penting logikanya logis. Lalu ketepatan isi atau value-nya eh, sesuai. Jadi one to many, many to many-nya jangan sampai salah. Itu adalah self assessment yang bisa Anda lakukan dan evaluasi mandiri. Oke ya. Nah, terkait ini, jadi dalam Anda dalam apa namanya, dalam proses Anda belajar ini memang perlu adanya step by step dan adanya kedewasaan yang secara bertahap. Jadi dalam seminggu kemarin saya melihat Anda sudah banyak yang oke, namun ada juga yang ada yang fatal seperti tadi yang pakai garis ataupun yang bukan garis gitu kan ya. Ada yang nota sendirian kosong di tengah dan lain-lain, tidak ada masalah. Ya, kita sama-sama belajar. Ini bukan menjadi hal yang final gitu kan ya. Anda silahkan berikan sebuah apa namanya revisi ulang ya. Bagi Anda yang merasa sudah benar ya mau dilengkapi dengan apa Pak? Dengan multi value bisa. Dengan yang pakai titik-titik lagi bisa. Dengan parsial. Apa Pak parsial yang pakai garisnya dua itu loh? Ya, partial relation itu juga bisa. Ya, jadi bagi Anda yang sudah standarnya 1 minggu ini benar, kalian boleh improve di situ. Karena penilaian dari desain atau IRD adalah penilaian di mana Anda memastikan bahwa Anda bisa spesifik kalau di dalam IRD. Anda kalau bisa lebih spesifik, ya kan, dan memang itu pasti ya, spesifiknya itu pasti, ya kan, berarti ya silahkan gambar spesifik. Kalau kalian gambarnya general, misalkan, kalian kalau pada saat sesi evaluasi, pada saat saya minta adanya argumen, Anda harus memberikan sebuah argumentasi yang tepat, argumentasi yang sesuai. Tidak bisa tidak, ya kan? Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan, bila ada pertanyaan atau komentar, bisa dideskripsikan pada kolom kolom chatting yang sesuai dengan protokol kuliah Anda. Terima kasih.